sore hari ini ya, segera pulang meskipun hujan. Oke, jadi ini teman-teman akan SL perawatan tubuh sakit diabetes nanti akan ada 4 sesi kelas kecil ya, sama kayak SL biasanya. Mulai hari besok ya, bisa hari juga. Ya. Jadi tujuan pembelajarannya seperti di buku sudah ada. Pertama, teman-teman akan mempelajari etiologi dulu dan patogenesisnya pada saat mati berdasarkan masing-masing jenis luka. Kemudian teman-teman akan melakukan penilaian di lupus kaki diabetes, meskipun cuma mannequin dan gambar, tapi kita usahakan tetap masing-masing bedanya bisa kelihatan. Kemudian yang ketiga adalah demonstrasi untuk tata laksana lupus kaki diabetes. Nanti prinsipnya akan ada 3 kelas, kita berpindah tempat ya. Jadi kelas pertama nanti untuk LO nomor 1 untuk etiologi, nanti kelas kedua untuk LO nomor 2 untuk penilaiannya, kemudian kelas ketiga untuk tata laksananya. Jadi itu besok kita berpindah, instrukturnya itu berpindah gitu ya. Jadi instrukturnya untuk kelasnya berpindah. Kenapa sih perawatan lupus kaki diabetes itu penting teman-teman? Karena ini ya, karena resiko DM sendiri, kemudian bisa sembuh. Kenapa penting? Saya juga penting karena bisa sembuh. Ya, 90, 60 sampai 80% dia bisa sembuh. Tapi kalau teman-teman tidak tata laksana secara efektif, maka bisa berujung pada amputasi. Jadi itulah kenapa penting, karena bisa sembuh gitu ya. Dan amputasi itu 85%-nya karena lupus ya, baik itu karena diabetes, sisanya itu bisa karena trauma dan sebagainya, tapi 85% itu karena diabetes. Untuk etiologinya ya, jadi besok teman-teman belajar etiologi dulu ya. Jadi kita belajar dari faktor resikonya terlebih dahulu. Jadi untuk DM sendiri itu akan menyebabkan faktor resiko di kaki ya, berupa neuropati diabetes. Yang kedua adalah karena peripheral arterial disease atau PAD, dan trauma karena tekanan berulang, sepatunya keras, atau tonjolan tulang dan sebagainya. Kita bahas satu-satu ya. Pertama adalah neuropati diabetes. Jadi kalau bisa kalian lihat di gambar di yang healthy nerves itu kan sarafnya sampai ujung ya. Begitu kena komplikasi diabetes, salah satunya karena neuropati yang sudah teman-teman bahas juga ya, mungkin di tutorial ada neuropati. Kalian teman-teman bisa lihat bahwa di ujungnya itu tidak saraf yang kuning itu tidak sampai di ujung. Hal itu menyebabkan neuropati. Ada neuropati motorik dulu. Pertama karena saraf itu tidak hanya saraf motoris ya, saraf motorik juga kena, dia bisa terjadi kelemahan otot kaki, atrofi ataupun parese. Nah, neuropati sensorik ini yang paling sering ya terjadi. Hilang rasa, jadinya kita misalkan menginjak paku atau menyentuh panci panas gitu, pasti kita akan cabut tangan ya. Apabila terjadi neuropati sensoris, tentu saja rasa itu akan berkurang bahkan sampai hilang. Jadi tidak aware bahwa di sana ada bahaya atau ada benda tajam, ada benda panas. Dan neuropati ketiga karena saraf itu ada saraf otonom juga, maka ada neuropati yang otonom. Otonom berarti terkait gonjal-gonjal hiperkeratosis, terus vasodilatasi, penurunan kelenjar, produksi kelenjar keringat dan minyak, sehingga apa menyebabkan apa yang terjadi? Kulitnya menjadi, kalau minyaknya turun, kering, ya kering, mudah pecah, mudah terjadi fisura, bakteri masuk, bisa terjadi infeksi di sana, gitu ya. Oke, itu untuk neuropati, ya tidak terasa
Faktor resiko yang kedua adalah faktor resiko peripheral arterial disease atau PID. Jadi peningkatan kadar gula darah itu akan ya ini biokimianya ya. Glukosilasidoktrin eritrositnya menjadi kaku sehingga dia itu tidak bisa menyempil-nyempil ke arah arterial yang ada di ujung. Jadi terjadi penurunan aliran darah dan terjadi pengentalan darah, gitu ya. Sehingga atau juga ada dua masalah di PAD itu, selain untuk yang pertama juga ada terkait glikosilasi HB. Jadi terkait peningkatan afinitas oksigen yang menyebabkan terjadinya iskemia jaringan. Jadi intinya sama sih, kayak prosesnya itu kaku, sehingga nggak bisa nyempil sampai arterial di ujung. Jadi di ujung nggak dapat aliran darah, ujungnya iskemia. Kalau iskemia warnanya jadi ya. Bentar ya. Iskemia bisa jadi pucat dulu, kemudian kalau sudah mati nekrosis. Faktor resiko ketiga adalah trauma atau deformitas kaki atau tekanan berulang ya. Jadi kaki normal itu memiliki titik-titik tumpu pada yang gambar sebelah kiri. Ini nggak ada pointernya ya. Gambar sebelah kiri itu jadi titik-titik tumpu utama pada kaki normal. Nah, apabila kaki itu terjadi deformitas, maka titik tumpunya akan berbeda ya. Apabila kakinya seperti gambar yang di tengah itu, bila kakinya berbentuk seperti ini, akan tumpuan terutama pada sini, di sini, dan di sini, yang secara normal tidak dipersiapkan untuk tempat tumpuan. Ya. Secara fisiologis tidak dipersiapkan sebagai tempat tumpuan, sehingga di sana akan rentan terjadinya kerusakan kulit. Sama juga pada kaki yang rata atau flat foot. Di sini tidak dipersiapkan secara fisiologis untuk menjadi tempat tumpuan, sehingga nanti akan tekanan berulang akan menyebabkan kerusakan kulit. Jari-jari yang demikian itu juga ya, claw itu di ujung-ujung jari terjadi tekanan berulang, atau bentuk kaki yang berbelok seperti ini ya. Jadi tulang di samping ini akan tergesek-gesek oleh dinding sepatu ya. Maka di sana akan terjadi tekanan berulang yang menyebabkan luka ya. Atau kakinya normal tapi dia diabetes, dia pakai sepatu yang keras. Di sana di kulitnya ada neuropati yang otonom. Jadi kulitnya udah kering tuh, pakai sepatu dengan alas yang keras. Di sini akan kering, semakin trauma, dia juga akhirnya rusak juga. Jadi faktor resiko ini tidak berdiri sendiri. Kalau pada diabetes mungkin akan berdiri bersama 2 atau 3 faktor resiko, itu sangat bisa terjadi. Gitu ya. Faktor resiko utamanya pasti ada, entah itu PAD, entah itu tekanan berkurang, entah itu yang neuropati. Ya. Oke. Tuh. Kalau PAD itu biasanya karena ada riwayat rokoknya, ya, gangguan pembuluh darah apapun. Tekanan berulang biasanya karena posisi kaki yang tidak normal. Kalau untuk neuropati biasanya ada gangguan neuropati tadi ya, tidak terasa maupun kulitnya kering, bersisik, visual dan pecah. Oke, itu untuk faktor resikonya. Yang kedua kita beranjak ke gambaran klinisnya itu ya. Gambaran klinisnya mirip kayak tadi, tapi di sana ada kombinasi antara iskemik dan neuropati. Ya. Neuropatik murni biasanya sensasinya adalah mati rasa. Karena dia neuropati, kulitnya kering, si otonom neuropati otonom, si kelenjar minyak dan kelenjar keringatnya itu berkurang produksinya, maka akan terdapat kalus. Kalus itu bahasa manusianya bahasa awamnya adalah kapalan, ya, kapalan tebel. Nah, kemudian dasar ulkusnya itu masih merah muda dan granulasi. Jadi apabila si kalus itu dikopek, maka
dasarnya masih merah muda karena tidak ada gangguan aliran pembuluh darah. Suhu kakinya pasti hangat karena tidak ada gangguan aliran pembuluh darah. Lokasi tipikal biasanya ada di penumpu berat tubuh. Ciri-ciri lain adalah kulit kering dan berbisura. Kulit kering karena ada neuropati otonom. Good. Jadi ini ya, ini adalah kalus yang kuning ini. Ntar selanjutnya aku bagi itu biar kalian bisa zoom. Terus di dasar lukanya kalau dikopek itu warnanya merah muda. Kebalikan sama iskemik. Iskemik itu kayak kalian memberikan sumbatan atau mentorniket lengan kalian. Ya, kalau pada pemeriksaan demam berdarah misalkan ada torniket ya, dulu blok 2A ya. Sakit ya torniket? Sakit ya? Makanya cuma torniket cuma berapa menit kan? Iskemik itu ciri khasnya adalah nyeri. Kalau iskemik tidak ada aliran darah maka terjadi nekrosis. Kalau iskemik tidak ada aliran darah berarti dasar lungkusnya akan menjadi pucat ya lah pada aliran darah ya. Dan kalau tidak ada aliran darah berarti tidak ada jaringan granulasi. Kalau kita raba pasti akan dingin atau hingga ekstremnya adalah tanpa pulsasi distal. Lokasinya di mana? Ini tipikalnya ada di ujung kaki atau tepian kuku, ujung kaki, ujung jari, ujung tangan. Dan khas lain adalah penyembuhannya lama. Ini ya, jadi di sini kalian tampak di sini lebih pucat ya daripada yang di sini. Ya. Kemudian ada dasar yang nekrotik. Ini bisa bergabung menjadi neuroiskemik. Di neuroiskemik khasnya adalah ada yang mati rasa, ada yang nyeri. Kalusnya bisa jadi ada, tapi minimal biasanya dan lebih banyak nekrosisnya. Granulasinya sedikit, dingin tanpa pulsasi, ya karena dia ada iskemiknya ya. Biasanya sama lokasinya tepi jari kaki dan sebagainya. Nah di sini adalah risiko tinggi infeksi ya, ciri lainnya. Jadi di sini ada derajat mati rasa, jadi ada derajat iskemiknya. Ini yang hitam. Ada yang kering di sini posisi yang neuropati. Ya, gitu. Tuh, jadi itu gambar klinisnya ada 3. Jadi besok teman-teman kalau SL kita bisa lihat secara teman-teman dipandu oleh instruktur untuk bisa membedakan mana sih yang gambaran klinisnya neuropati, mana yang gambaran klinisnya iskemik, mana yang gambaran klinisnya neuroiskemik. Gitu. Ya. Oke, penilaian mengukus kaki diabetes. Ini besok buat kelas kedua. Ya. Oh, jadi penilaian mengukus kaki diabetes itu kita harus menilai dalam 3 menit. Jadi sebenarnya namanya seperti biasa. Ada 3 part yang harus kita tanyakan. Tanyakan, look for, kita cari, dan kita teach. Nanti di belakang kita edukasi. Jadi ya. Apa sih yang ditanyakan? Berulang-ulang. Apa yang harus ditanyakan? Pertama adalah apakah dia memiliki riwayat sakit diabetes, gangguan pembuluh darah untuk PAD-nya, luka di kaki, apakah dia merokok untuk PAD-nya. 2, apakah pasien mengeluhkan rasa terbakar, kesemutan, tersetuk, itu rasa-rasa dari neuropati, kayak iklan neurobion ya. Oke, kemudian iskemik, tadi seperti yang sudah di slide sebelumnya adalah nyeri yang luka yang nyeri, ada perubahan warna kulit entah itu menjadi pucat atau menjadi hitam. Ya. Kemudian apakah terkait kontrol gulanya? Yang kita lihat look for atau cari ya tadi. Yang kita cari adalah pertama kita lihat kukunya. Kuku yang kehilangan kelenjar keringat dan minyak, kukunya akan menjadi kan kuku kalian moist ya, kalau kuku kalian normal. Pecah-pecah, kering. Ya, itu yang harus kalian lakukan. Pertama, oh berarti kalau kukunya pecah-pecah, kering, hati-hati ada neuropati. Kita lihat kulitnya, ada kalusnya apa enggak, ada radangnya apa enggak. Kemudian interdijiti. Ya, ini ya. Bisa kita akan ketemu sama ini. Kalau kita tidak perhatikan interdijiti, dari depan kelihatan enggak ada luka.
Nah ya, kalau kita jembengkan, ya kita buka jempolnya, ada luka nih, kelihatan ya, yang depan ya, mungkin besok tentu yang belakang lihat sendiri di mana ini besok ada di luar. Jadi itulah pentingnya kita harus mulai lebih sedikit antar kuku, ada luka terbuka apa enggak, deformitas kaki, lalu flat foot, lalu valgus, lotus dan lain sebagainya. Sentuh hangat apa dingin, gerakan sama ya. Kemudian kita harus tentukan juga mana yang benar-benar ideologinya tadi ya, gambar lukanya, neuropatik, iskemik atau neuroiskemik. Bagaimana bentuknya, dalaman, ukuran, lokasi ini dan lokasi seperti biasa. Dasar lukanya hitam, kuning atau merah muda, apakah infected atau enggak, ada bau gak sedap apa enggak, dan juga apa enggak. Nyeri apa tidak? Dominannya apa nih? Neuropati. Kalau yang ini dominannya apa? Ini neuroiskemik ya. Kenapa neuroiskemik ya? Dari prosesnya, terus ini apa nih? Kering, neuropati. Itu ya. Ini sama lah ya. Itu adalah neuroiskemik ya. Ada kalusnya, ada hitamnya, dasarnya masih bisa merah, tapi ada proses. Sama kemudian pemeriksaannya ada tes yang namanya tes monofilamen. Monofilamen itu diboleh aja. Jadi ada filamen ini kayak senar pancing kayak biasa, ditusukkan, ya. Namanya monofilamen. Kan fine touch ya, kalau misalkan yang kehilangan neuropati kan kehilangan fine touch-nya, jadi kehilangan rasa sentuh halusnya. Jadi kita bisa pakai monofilamen, disentuhkan pada ujung-ujung jari tadi ya, karena serabut saraf ujungnya ada di sana. Terus tes Darbutala itu juga memeriksa fine touch-nya ya, dan getarannya. Kemudian tes Ipswich. Ipswich itu adalah tes yang menyentuh saja, tes sentuh. Dia tes sentuh lah ya. Jangan sampai menggerakkan sendinya. Apabila dia bisa merasakan sentuhan, dia masih baik. Ada tiga tes yang bisa kita lakukan. Oke. Ini yang harus kita edukasikan. Perawatan kaki tiap hari tidak akan berhasil guna apabila tidak ada edukasi alas kaki, ya. Perawatan kaki tiap hari dan pemakaian alas kaki tidak ada gunanya jika tidak diobati DM-nya. Itu ya. Jadi ini harus benar-benar kalian edukasikan. Jadi jangan cuma edukasi bu beli sepatu yang empuk ya, yang mahal. Tapi obat DM-nya nggak usah diminum, nggak bisa. Kalau minum obat DM ya, tapi pakai sandal jepit terus kemana-mana, aja. Gitu ya. Jadi 3 hal ini, trio backpack ini harus diedukasikan. Oke? Ya, ini adalah klasifikasi Wegner untuk kaki, luka-lukanya, lupusnya. Ini tidak melulu untuk lupus DM, tapi ini untuk lupus pada umumnya. Grade 0 itu high risk, biasanya pada kalus-kalus itu dinilai dengan grade 0. Grade 1 itu superficial ulcer, biasanya karena selulitis. Grade 2 itu sudah deep ulcer, jadi sudah bolong tapi belum kelihatan tulangnya. Grade 3 itu sudah kelihatan tulangnya, ada osteomielitisnya berarti. Grade 4 itu gangren terlokalisasi, dan grade 5 itu adalah gangren yang sudah ekstensif. Begitu. Pelaksananya gitu. Lihat nggak? Saya ya bisa aja. Tinggal kopek-kopek aja. Ya, ada lihat siapa ya? Nama nggak ya? Ada sinyalnya. Tanpa sinyal. Ya.
Oke, jadi ini caranya intinya adalah menghilangkan si kalus, ya. Ini adalah debridement tajam untuk menghilangkan kalus. Kenapa kalus itu harus dihilangkan? Supaya jaringan granulasi di bawahnya bisa naik. Kalau ketutupan kubah kalus, gimana caranya granulasi itu bisa naik ke permukaan, ya kan? Semoga teman-teman suka makan ya. Ya intinya begitu, dikopek-kopek kalusnya terus sampai habis hingga sepanjang dikopek kalusnya terus sampai muncul. Nah itu dia, itu adalah jaringan granulasi yang harus kalian munculkan. Kalau enggak gitu, dia nggak akan sembuh. Bisa diambil pulpen lukanya, tenang deh, nggak sakit kok. Itu ya. Ya, iya, betul ya. Regular debridement of the wound. Jadi regular debridement tiap hari dibersihkan kalusnya, pokoknya sampai keluar jaringan granulasinya. Offloading ke ulcer, salah satunya dengan pemilihan alas kaki. Offloading itu adalah jangan memberikan beban kepada ulcernya. Jadi pakai alas kaki yang empuk, kemudian pakai krat, apapun lah yang untuk mengurangi tekanan, kontrol diabetes dan treat any infection. Gitu ya. Oke. Nah, dibersih deh. Kalau jaringan granulasinya berhasil naik, dia bisa normal kembali. Alright. Problemnya ini ya. Jadi luka itu pasti akan ada 3 problem ini. Kalau kayak infeksi bakteri, matiin jaringannya, nekrotik atau eksudat. Kalau ada infeksi, berarti kita berikan antibakteri. Kalau ada nekrotik, ya kita hilangkan nekrosisnya. Kalau ada pusnya atau eksudatnya, maka kita berikan asa yang bisa menyerap, kita serap eksudatnya. Lihat warna luka ya luka akut pasti merah, luka nekrotik pasti hitam, nekrotik kuning, luka infeksi, granulasi, jadi granulasi seperti itu, penyembuhan luka yang seperti itu. Ya. Ini debridement-nya tujuannya adalah membuang jaringan nekrosis kalus. Ini akan teman-teman besok lakukan di kelas 3. Prosedurnya mirip wound care dressing zaman dahulu. Ya. Masih ingat ya? Intinya besok kita coba menggunakan kaki jelek itu yang masih berguna walaupun di akhir hayat kaki itu untuk luka ini, untuk bisa teman-teman melakukan debridement. Ya, debridement bisa tajam, skalpel atau gunting, atau bisa menggunakan cuci ya, NaCl dan dressing. Dressing ini menggunakan teknik basah hingga kering. Inti dari dressing adalah mempertahankan kelembagaan atau mengoptimalkan kelembagaan. Kalau luka basah dia dikeringkan, kalau luka kering dia dilembabkan. Debridement-nya kayak gini ya, awalnya kayak begitu. Keluarkan jaringan granulasinya dengan cara membuka kubah granulasi, kubah kalusnya. Tuh, sama ya. Dikeluarkan granulasinya yang warna merah. Tuh, kalau ada nekrotik berarti harus disingkirkan nekrotiknya. Kalau enggak, jaringan granulasi juga gak akan menyusul nekrotiknya. Tuh, kemudian kita fokus ke dressing luka. Ini ya, mempertahankan kelembaban. Luka basah kita bikin lembab, luka kering kita bikin lembab juga. Kalau luka basah kita keringkan atau kita lembabkan dengan kasa yang absorben, kasa yang menyerap, kasa hidrofil, apapun lah yang menyerap cairan pada hidrofil. Kalau luka kering kita basahkan, biasanya dengan kasa hidrogel, atau kalau nggak ada hidrogel adalah membuat kasa lembab. Ya, kasa kering dicelup NaCl, diperes, itu adalah
mirip-mirip ceritanya seperti hidrogel. Kalau sudah lembab ya kita perlu lembabkan dengan cara memberikan hidrokoloid atau memberikan transparan dressing. Gitu ya. Nih, jadi di sini nanti akan lengkap ya di PPT-nya, nanti teman-teman bisa belajar sendiri, nggak apa-apa. Intinya adalah tadi ya, kalau misalkan nekrosis ya kita diberikan tarik nekrosisnya, lalu kita dressing pakai hidrogel atau apapun, kasa celup, kasa lembab juga bisa untuk memperbarui kelembaban. Kalau ada eksudatnya, biasanya kita bersihkan eksudatnya. Konsiderasi teknik wound cleansing ya. Pokoknya dikasih antiseptik. Ya eksudatnya belum ada kalau sudah hijau. Nah, nih sudah di eksudatnya, maka obatnya adalah antimikrobial dan antimikrobial ya. Kemudian kalau sudah epitelisasi biasanya tidak diapa-apakan ya, wound cleansing aja, dan biasanya ini kosong ya, menjadi kosong di sini. Wound cleansing ya, tadi wound cleansing. Kalau sudah exudate kita butuh antimikrobial untuk menghilangkan baunya. Oke, itu aja. Pertanyaan. Kalian perintah saja ya.